teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mami di Madinah. Yang belum kenal, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Fitria. Ini hari banget, Mami harus udah prepare karena dikabarin kalau kita mau masuk ke Raudhah pagi-pagi. Masuk Raudhah ada dua cara teman-teman. Pertama, menggunakan tasreh yang diberikan oleh muasasah atau mendaftar menggunakan aplikasi Nusuk. Dengan aplikasi Nusuk, kalian bisa melakukan kunjungan pribadi, tanggal dan jam yang kalian inginkan. Tapi nggak semudah itu ya teman-teman, apalagi buat yang perempuan susah banget. Makanya Mami ikut daftar di biro untuk dapetin tasreh dari muasasah, tapi juga daftar Nusuk teman-teman, karena nggak gampang guys lihat Nusuk. Alhamdulillah via Nusuk Mami bisa daftar tanggal 16 jam 9 pagi. Kenapa sih harus daftar dua kayak gini? Kan repot. Enggak juga, soalnya kemarin kita dikasih tahu untuk berjaga-jaga kalau misalnya tasreh dari muasasahnya nggak keluar teman-teman. Jadi ya kita daftar Nusuk juga. Alhamdulillah tasreh kami keluar dan kami bisa masuk Raudhah tanggal 14 April 2025 jam 6 pagi. Meskipun jam 6 pagi, tapi kita harus kumpul jam 3 pagi di lobi hotel. Untuk bersiap-siap sholat subuh di tempat yang disediakan untuk para jamaah yang akan masuk ke Raudhah jam 6 pagi. Supaya nanti masuk ke Raudhahnya gampang, gak muter-muter dulu guys. Dan satu faktanya lagi, kalau jam segini kalian denger adzan, jangan dikira itu adzan subuh ya guys. Itu adzan tahajud. Masya Allah, lihat bulannya baru sadar kalau ini Yaumul Bid guys. Ada orang misalkan mau lewat ke sana jangan dikasih yang di depan itu susah. Takutnya yang di depan udah masuk, yang di belakang nanti ketinggalan terpisah. Ya takut yang di ayam. Pegangan benar, pegangan sayang, jangan sampai lepas, pegangan. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersampaikan guys. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Di jauh sana ada gunungnya guys. Masya Allah. Information, kalau di Masjid Nabawi itu air zam-zam cuma ada yang di dalam masjid aja ya. Kalau di luar itu katanya bukan air zam-zam teman-teman. Aku pengen banget ini
jalan-jalan ke Masjid Kuba sama ke mana, ke taman, ke perkebunan, terus kemana lagi Mbak? Lupa aku. Masjid Kuba. Udah, Masjid Kuba, perkebunan, terus kebun kurma. Terus Apa ya, lupa aku. Terus, mau dikasih makan boleh? Biar datang. Bulunya masuk mulut. Subuh lanjut ke Raudhah. Ya Allah, nikmat banget, Masya Allah. Ramadan di sini ya. Iya kayaknya. Mau berangkat ya. Masih di hari yang sama, setelah dari Raudhah, sarapan, dan kami bersiap untuk city tour. Kami sedang dalam perjalanan ke Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dipercaya pula di masjid inilah Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat berjamaah secara terang-terangan. Letaknya di sekitar 5 km di sebelah tenggara Madinah. Dan saat ini Masjid Kuba terhubung dengan Masjid Nabawi melalui jalur pejalan kaki sepanjang 3,1 km. Konon pada zaman dahulu Kuba adalah sebuah sumur di perkampungan yang dihuni oleh Bani Amr bin Auf milik Abu Ayyub Al-Ansari, dan unta betina Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sembari menunggu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Kuba. Fadilah sholat di Masjid Kuba sangatlah besar. Ibnu Majah meriwayatkan, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Kuba dan ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh.
masak sendiri, ambil sedotan sendiri. Bentar, aduh, aku susah nih. Salah. Pas nggak sih? Ambil sendiri. Terus gulanya, ya gitulah. Yuk langsung habis guys. Nungguin kopi, jadi ditungguin. Aku pikir belum pada keluar, ternyata udah keluar dari tadi. Kita review ya rasa kopinya yang katanya enak. Aku sendiri Yogi mau. Sama kayak di Indonesia sih. Sama aja sih. Tapi enak-enak, maksudnya sama kayak kopi mahal, enak lah gitu mah. Apa ini dari Bin Daud. Bismillah. Roti, croissant. Kita makan kopi. Kita minum kopi dikasih croissant. Ya, kita jadi orang mulai dulu ya guys. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Barokah banget ya Allah, masya Allah. Pahalanya yang ngumrahin aku, insya Allah mengalir amalnya, pahala jariyah. Bismillah. Kayak sama kayak yang 7 days, 5 days, sama. Lazit, masya Allah. Meleleh guys. Kenalin guys, namanya Mbak Peggy sama suaminya. Guys. Mereka jauh-jauh loh dari Jepang loh. Masya Allah. Kurma muda guys, tapi kita nggak bisa bawa. Soalnya kita masih ke Mekah, masih 12 harian. Jadi nggak bisa beli di sini. Ini kurma muda. Kalau ada sini, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mau beli zuriatnya guys. Oh, kalau saya ada. Payu di Indonesia atau Beli zuriat, ibu minta lebihan kurma guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, nyenengin ibu. Alhamdulillah. Nyenengin ibu. Zuriatnya buat aku sama papi. Bismillah. Oke, aku mau cobain ini tapi belanjaanku mau dibawa ibu. Bismillah. Yang mewah. Seperti tapi bismillah. Enak kok. Manis. Tapi kalau dibawa ke Indonesia nggak awet, busuk. Kayak apa ya? Enak sih, seger, kurma muda, masya Allah. Jadi kalau yang biasa kita beli itu kalau di Indonesia kan yang kuning, ini yang merah, enak. Bismillah. Rasanya seger banget, masya Allah. Enakan kayak gini guys. Ya Allah. Masa ini lagi sih sorban ya. 10 berapa? Kam? ada wah. 10 kok. 10 kok. Kan 10 piece kok. 300 rupiah. Oke, 300 rupiah. Kayak gini guys. Masya Allah. Ini kameraku kenapa ya? Cemilan guys. Yo. Silakan Haji. Santai banget gak sih? Baksonya antri guys. Wah, kelihatan ya di jalan hijau-hijau. Kita mau kemana ya teman-teman? Yuk ikutin terus video Mami sampai selesai.
depan sana udah kelihatan berjejer pegunungan yang panjang banget. Kalian pasti notice dong pegunungan apakah itu? Tak lain dan tak bukan Jabal Uhud. Teman-teman pasti langsung flashback dong kisahnya perang Uhud. Bener banget, perang Uhud adalah perang yang terjadi pada tahun 625 Masehi atau 3 Hijriah yang terjadi di sekitar Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Makanya disebut dengan perang Uhud. Perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tempat manahnya di situ, Mbak. Yes. Pada awalnya kaum muslimin berjumlah 1000 orang. Namun karena dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafik dari Madinah, sehingga kaum munafik yang ikut perang saat itu mundur sebanyak 300 orang. Sehingga pasukan kaum muslimin yang ikut perang Uhud sebanyak 700 orang melawan pasukan kaum Quraisy yang berjumlah 3000 orang. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum Quraisy dengan gugurnya 70 sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Mari kita kasih mereka makan, guys. Alhamdulillah ya Allah. Siapa ya? Siapa itu ya? Lain sih, lain bukan kita. Mana ya teman aku? Nah, kita naik ke bukitnya. Kemana? Yes, nggak tahu teman-teman di mana. Aku mau naik aja. Ramai banget guys. Bukitnya kan segini ya, katanya tuh 70 km. Berapa ya? Tadi lupa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Merah-merah guys, memang batuannya. Masya Allah, Masya Allah. Lembek. Udah nyampe atas. Lumayan ya, kelihatan ya kalau kita memanah orang dari sini. Iya, lumayan kelihatan guys. Lumayan tinggi kali untuk orang memanah nih. Aku bisa ngincar sana sini. Rombongan aku ada di sana guys, masih di bawah, masih di di makamnya Hamzah sama Talha. Masya Allah. Kayaknya aku yang kasih makan deh. Kenapa mereka yang kejarin? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita mau asar, mungkin nggak dapat di dalam. Tapi nanti kita mau sampai maghrib kayaknya, insyaallah, biar maghrib bisa di dalam guys. Selama di sini kita berusaha lah ya bisa sholat di Masjid Nabawi terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mau pinjam kursi buat ibu guys di 301. Harus antri guys, registrasi dulu.
Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah dapat guys. Kalian tuh yang pada belajar bahasa, tolonglah dipakailah. Ayolah, bisa lah. Insya Allah bisa. Mami. Bapak pripun sukune terus? Pas banget belum makan dapat ini. Alhamdulillah. Bismillah. Ecol niki, Pak. Ecol niki. Mantap. Dalam? Oh, nggih. Oh. Bismillah, Bu. Insyaallah lancar, insyaallah sakit. Bismillah. Enggak lah, lapar terus Ibu. Ternyata. Raudhah guys, dari luar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lanjut makan lagi guys. Habib mau liatin Raudhahnya dari luar. Mau lihat ya guys? Apa sih lihat? Nih, coba hijau, udah putih. Sini nih, di dalamnya. Ternyata rotinya keju guys, isinya. Kejunya agak asam-asam gitu. Emang khas kejunya luar negeri sih. Kayak enak banget ya, entah dari kambing atau unta. Enak banget. Alhamdulillah dapat gratisan lagi. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Yang ngasih orang itu guys. Aku ketemu lagi, dia yang ngasih. Jadi dia ngasih, masya Allah. Itu tasnya masih di situ. Jadi dia bagi-bagi, masya Allah, barakallah ya. Jadi guys, tur area Masjid Nabawinya pertama kita ke Masjid Qomamah atau Masjid Awan karena dulu Rasulullah pernah doa minta turun hujan di situ. Terus lanjut ke area depan Raudhah di depan Masjid Nabawi. Dijelasin letaknya, ukurannya, dan keistimewaannya. Baru kita lanjut ke makam Baqi. Tapi kita nggak keluar guys. Jadi cuma dari dalam pagar Masjid Nabawi aja ya. Sebenarnya penasaran banget pengen lihat, soalnya di dalam sana ada banyak keluarga Nabi yang dimakamkan di sana. Sore ini Mami nemenin ibu buat cari toko yang jual dengan harga serba 1 rial. Tapi yang kita temuin adalah kayak semacam klinik, terus tempat anak hilang, kayak gitu-gitu guys. Mari kita lihat sekali lagi isinya apa ya. Tapi nggak ada pertokoan gitu loh. And honestly ini tuh area putra gitu loh. Nah tadi pagi kita sholat subuh di sana, terus masuk ke Raudhah lewat sana. Oke lanjut. Jalan sama ibu guys. Lihat-lihat daerah sini guys. Wah, burungnya di sini juga banyak. Lewat jalan yang sini ganti biar nggak bosan guys. Jam-jam rame mau pada war tempat sholat di dalam. Wow, di sini lebih keren. Wow. Munawar. Malam ini kita lanjut briefing karena
besok siang kita harus check out, terus ada kajian sebentar. Semoga video singkat di Madinah ini bisa mengobati rindu teman-teman buat datang ke Masjid Nabawi. Karena masih banyak tempat yang belum sempat Mami datengin, kayak museum-museum, masjid-masjid para sahabat Rasul, dan juga makam baki kita belum sempat masuk dan lihat. Mami juga mohon maaf kalau ada informasi yang kurang tepat. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali ke tempat ini lagi dan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Video di Madinahnya segini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen-komen yang banyak. Jangan lupa subscribe channel Mami. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.